Oke guys, jangan anggap ini hanya sebuah gambaran ya, bahwa memang udah banyak di keselilingku tetangga menganggap bahwa kok pemerintah ini gak jelas ya, liburan hari raya besar Islam tanggal 1 Muharram ini jatuh pada 10, ditiadakan, tapi akan libur cuti bersamanya itu tanggal 11-nya. Jadi tanggal 11-nya masuk nasional kerja cuti bersama di tanggal 11-nya. Libur tanggal 10-nya tidak cuti bersama, berarti nasional masuk. Ibarat kalau kerja, orang kerja ya kerja, kantor ya masuk kantor. Itu di tanggal 10-nya untuk hari besar Islam. Jadi untuk hari besar Islam tanggal 10-nya yang biasa dirayakan oleh umat Islam itu tidak berubah untuk merayakan tanggal 10-nya. Cuman untuk nasional diundur untuk orang-orang yang kerja pegawai pemerintahan, jadi tanggal 11 liburnya, cuti bersamanya. Tanggal 10-nya tetap masih masuk, nah itu masuk kerja untuk nasionalnya. Tanggal 11-nya diliburkan, jadi artinya diundurkan. Tanggal 1 Muharram ini diliburkannya di tanggal 11 untuk nasional, pemerintah libur. Untuk yang bagi orang pekerja pegawai libur di tanggal 11. Tapi untuk hari besar Islam tanggal 10 tidak masalah, karena memang memperingatinya untuk umat Islam. Itu nasional hanya untuk orang-orang yang pegawai lah ibaratnya ya. Kalau kita bertanya-tanya, kok kenapa sih kayaknya pemerintah ini mau merusak Islam sih, kok baru pernah dengar sekarang ini kok hari raya besar Islam kok bisa diundur-undur begitu. Ternyata pemerintah itu sudah punya aturan tersendiri. Jangan menganggap pemerintah itu ibaratnya ngebohongi, menzolimi rakyat. Ini bagi rakyat biasa yang tidak pernah tahu, coba kalian dimanapun berada, mengertilah keadaan pemerintahnya yang sedang begini ini. Memang sedang COVID, tapi pemerintah mungkin berusaha untuk menjadi rakyatnya yang terbaik gitu. Jangan salah sangka, wah ini untuk biasa supaya Islam itu hilang, supaya Islam itu terkikis, supaya Islam itu sedikit-sedikit hilang. Sebenarnya enggak, itu saya bukan pendapat, memang ini hanya gambarannya semacam itu. Pemerintah itu sebenarnya tidak mau menyakiti umat Islam, yang justru untuk menjadi terbaiknya sebagai orang Islam, menempatkan Islam posisinya di mana. Ya contohnya begini, ketika kan nanti juga tanggal 24 itu libur. Nah, tanggal 24 itu ketepatan hari rayanya hari raya Natal. Desember tuh, 24 Desember hari raya Natal. Nah, hari raya Natal itu bagi pemerintah itu masuk kerja, enggak cuti bersama. Nah, bagi pemerintah. Nah, di hari raya itu bagi pemerintah itu masuk, berarti enggak ada kata hari cuti bersama, enggak mengikuti aturan hari raya Natal. Yang jelas tanggal 24 itu pemerintah hari nasionalnya masuk, enggak ada hari Natal, ditidakkan hari Natal tuh. Berarti bukan berarti menghinakan Islam, enggak. Ini memang rencana pemerintah untuk mengkoordinir semua umat Islam supaya damai, aman dan tentram, agar kedepannya
bahwa memang pemerintah mengurusi semacam itu. Kenapa kok katanya nggak kedengaran, kok mereka itu kayaknya kena sogok, pemimpin-pemimpin MUI, pemimpin-pemimpin Islam kok nggak jelas ya. Sekarang ini kok tahun baru Islam diundur-undur, kok nggak ngerti saya gitu. Makanya harus kita teliti, hati-hati dan waspada, lihat apa yang akan terjadi. Itu sudah aturan pemerintah. Jadi pemerintah bukan menempatkan orang Islam itu untuk dihinakan, dikriminalisasi, teman, untuk menempatkan Islam itu bagaimana baiknya supaya damai gitu. Nah, pemerintah mengerti. Jadi tanggal 24 itu akan tepatnya hari Natal, tapi pemerintah enggak hari Natal, tetap masuk kerja, yaitu liburan nasional. Nih umat Islam di 10 Hijriah itu tanggal awalnya atau masuk Islamnya atau tanggal 10-nya awalnya tahun baru Islam tanggal 10 itu. Nah, silakan kata pemerintah yang untuk mengawali 10 Muharram 1 Muharram atau tanggal 10-nya silakan, yang untuk merayakannya ya silakan. Cuman untuk pemerintah dipundurkan ke belakang, jadi tanggal 11 liburnya gitu, cuti bersamanya. Ya, tanggal 11 untuk cuti bersamanya, begitu pemerintah maksud dan tujuannya. Kayak seperti tanggal 24 pemerintah enggak cuti berencana, tetap tanggal 24 di hari raya Natal masuk, ibaratnya masuk nasional, tapi enggak ada kata cuti bersama di tanggal 20. Ini juga pemerintah memuliakan, berarti menghargai seluruh muslim di Indonesia, bahwa dia tidak membolehkan lah, silahkan di tanggal 10 hari tanggal 1 Muharramnya, tanggal 10-nya bertepatan yaitu tahun baru Islam, ya silahkan. Cuman pemerintah mau cuti bersamanya di tanggal 11-nya begitu, bukan berarti melarang, ya silahkan. Itu banyak di tetangga-tetangga saya belum tahu dan belum paham tentang ini, kok pemerintah diam, menyangka pemerintah zolim, menyangka pemerintah tidak ada kabar dan tidak memberitahukan tentang masalah ini tahun baru Islam. Dan bertepatan bahwa tahun Islam ini kok baru-baru ini pemerintah ada yang aneh-aneh. Biasanya dulu gak pernah dirubah-rubah tahun baru Islam, tetap ternyata perubahannya semacam itu. Gambarannya itu untuk muslim seluruh Indonesia untuk merayakan di tanggal 10, ya silahkan. Cuman untuk pemerintah dimundurkan, yaitu cuti bersamanya tanggal 11 begitu, ganti. Nah, terus untuk hari Natalnya pemerintah nggak ada cuti bersama di tanggal 24, tetap pemerintah masuk gitu. Jadi selanjutnya tanggal 25 mungkin bisa libur itu. Nah, itu pemerintah maksudnya begitu, berarti tetap pemerintah masih melayani masyarakat, masih mengayomi masyarakat, masih mencintai masyarakat. Semoga ini bahan kepada rakyat Indonesia yang belum tahu kok pemerintah diam-diam gitu, kok tidak ada kabarnya. Apa sih di atasannya itu disogok, apa sih mereka itu kok diam aja. Bapak menterinya atau bapak wakilnya juga kan dia pimpinan pesantren, kok diem aja, nggak pernah ada bicaranya. Ternyata memang gambarannya semacam itu yang saya tadi sebutkan. Oke, sekali lagi guys, di YouTuber ini barangkali ada semacam gambaran. Sekali lagi saya akan memberitahukan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin menzolimi kaum muslim yang ada di Indonesia. Tetap semangat berjuang demi untuk kemajuan Islam, agar Islam ini tidak terpecah-pecah, tidak terprovokasi gitu oleh isu-isu yang enggak benar. Yang jelas Islam itu indah, Islam itu nyata, Islam itu untuk rahmatil alamin. Ternyata
pemerintah melindungi. Oke guys, sekali lagi saya ingatkan, di tanggal 10 ini memang diundurkan ke tanggal 11. Maksud tujuan pemerintah di tanggal 11 dikatakan cuti bersama. Tanggal 10 bagi yang mau merayakan hari besar Islam ya silakan. Nah itu, tapi bagi pemerintah nasional ya dimundurkan di tanggal 11. Nah di tanggal 24 Desember bertepatan hari Natal nanti pemerintah tidak libur di tanggal 24, tetap jadwal masuk pemerintah. Nah itu maksud tujuannya tanggal 24 pemerintah nggak libur, masuk tidak ada hari raya Natal. Oke guys, yang saya sampaikan semoga bahan renungan dan bahan pengertiannya, bahan bacaan, bahan bahwa maknailah semua apa yang di pemerintah lakukan itu demi kebaikan bersama. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.